Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hari Selasa hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali ya kami bisa kembali menjumpai Anda di program Pelangi Kasih hari ini Selasa 25 Juni 2024 ya. Wah, nggak terasa ya, kita sudah hampir menuntaskan 1 bulan kembali dan kita akan masuk dalam lembaran yang baru ya. Dan seperti biasanya, jika Anda ada pertanyaan ataupun juga topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pelangi Kasih di Maestro Radio Bandung YouTube channel ataupun di Spotify ya, di maestroradio.com. Saya sudah bersama-sama dengan Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Bandung dan juga di Indonesia. Apa kabar Ibu Yohana Rina? Selamat bertemu kembali. Kabarku sangat amat luar biasa baiknya. Apa kabar Sobat Maestro? Apa kabar Ari? Baik-baik semua ya? Iya, amin. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Iya, sudah libur panjang jadi harus refresh begitu ya. Oke, terima kasih ya buat DP-nya, DP-nya sangat luar biasa sekali. Iya, asik betul, sekali. betul. Nah itu kadang-kadang kita karena kesibukan dan segala macamnya tidak menyadari betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Hanya nungguin matahari terbit aja kayaknya udah bahagia, menghilangkan stres begitu. Tapi juga harus ada pengendalian diri juga tuh. Betul, harus ada self control. Kalau enggak nunggu matahari terbit yang hari berikutnya lagi. Iya gitu ya, harus nungguin, harus sabar gitu ya. Betul, sampai terbenam lagi, terbit lagi ya. Betul. Oke, terima kasih loh ya Sobat Maestro. Kemarin ada beberapa Sobat Maestro yang sudah join ya untuk beberapa pertanyaan. Nah, sebelum kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Ibu Yohana Rina bisa sedikit mereview ya apa yang sudah kita bahas 2 Selasa kemarin Ibu Yohana Rina. Betul, ya 2 Selasa yang lalu ya Sobat Maestro, kita membahas tentang self-control. Tujuan self-control apa dan akibat kalau tidak ada self-control. Dan juga jangan cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan kalau seseorang mau meledak gitu ya. Waktu itu kita membahas burnout gitu. Dia harus bisa mengendalikan diri. Ternyata pengendalian diri itu sangat menguntungkan kita ya. Juga memberkati kita, juga bisa menolong sesamanya, juga membuat khususnya mental kita yang sehat. Karena ternyata burnout itu tidak ada self-control, itu bisa merusak, membuat mental kita mengalami illness gitu. Oleh karena itu kita perlu ada awareness, kita perlu ada pengendalian diri, kita juga harus menganalisakan dulu. Yang waktu itu saya katakan kita perlu identifikasi masalah dulu. Apa sih yang membuat saya mau ngamuk gitu loh? Kok nggak ada self control? Bagaimana self control yang sehat? Nah, dan ada Sobat Maestro yang bertanya, kalau Ari nggak keberatan, yang nomor 1 bisa tolong baca. Oke, nah sebentar saya harus lihat dulu ini. Iya, karena ini pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali, dan sepertinya menjawabnya satu pun bisa menghabiskan waktu cukup panjang ya. Cukup panjang jawabannya ya. Iya. Oke. Nah, ini tidak tahu laki apa perempuan ya. Ya, yang cara menolong itu loh, cara menolong dengan tidak menyinggung. Iya. Oke, nah, itu nomor 1. Iya, Shalom Ibu Yohana Rina, terima kasih buat materinya sangat bagus ya. Saya hanya ingin bertanya apakah pengendalian diri juga berlaku untuk kebaikan atau menolong orang lain. Jujur kadang saya tidak bisa berkata tidak jika ada yang minta tolong. Bagaimana ya Bu ya agar
mengatakan tidak, tapi juga tidak menyinggung orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini memang gampang-gampang susah Iya, ya Bu ya. Apalagi iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali iya, ini. iya. Dengan orang-orang model Bu Yohana Rina, model saya gitu kan, kalau aduh kasihan, dikit-dikit kasihan gitu loh Bu ya. Aduh, gimana gitu Bu ya. Nggak tegaan gitu ngelihat Nah, orang gitu ya Bu ya. betul. Di pertanyaan ini self control sangat sekali menjadi konsentrasinya ya, sangat sekali diperlukan sekali karena menolong yang tidak menyinggung itu, dan kalau tidak menolong juga tidak menyinggung gitu toh. Nah, bagaimana untuk memilih aku mau menolong atau tidak Iya, menolong? iya, iya. Tuh. Kadang menolong kan justru membuat bahasa pasarnya itu tuman gitu ya. Membuat ketagihan lagi, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Kalau tidak ditolong juga menjadi dimusuhkan gitu. Dimusuhin, aduh ngelotot, marah, aduh itu pokoknya asik banget lah itu. Iya, Benar. iya. Nah, bagaimana untuk kalau pertanyaan ini, jadi memang Sobat Maestro ini tidak menjelaskan menolong dalam hal Hal apa. apa? Iya, iya, Ya, iya. juga menegurnya, menasehatkannya, nah bagaimana gitu ya, menolong dalam hal apa? Materi kah, usaha kah, pinjam modal kah, atau menolong dalam hal-hal misalnya bansos dan lain sebagainya. Iya, iya. Tapi kita harus garis tengah aja ya, Iya. karena tidak Secara umum aja ya, menolong secara umum gitu ya, betul. kebaikan ya. Betul. Kalau kita menolong tentu untuk kebaikan. Kalau kita mengendalikan diri tentu untuk arah positifnya, yang negatifnya harus dibuang gitu kan ya. Nah, jadi saya juga pernah mengalami hal-hal demikian. Pasti pertama adalah saya mengukurnya dengan saya tenang dulu dan saya berdoa, ada damai sejahtera nggak saya menolong orang tersebut. Nah, jadi misalnya menolongnya untuk menasehatinya itu gampang-gampang susah ya juga ya. Pokoknya dalam hal ini gampang-gampang susah. Menasehati, menegur juga kadang dimusuhi, kadang justru di istilah bahasa Latinnya itu ban-ban kapsia gitu ya. Jarang itu dapat ban-ban kapsianya itu gitu. Nah, banyakan kita dilopetin, dimusuhi. Kita menolong, tidak menolong perlu sama dengannya harus ada berani konsekuensi, bukan konsistennya. Iya. Kita harus berani, kalau aku tidak menolong konsekuensinya ini, aku menolong konsekuensinya juga akan datang lagi gitu kan. Nah, itu semua kita harus pertimbangkan dan kita harus ambil keputusan, ya saya siap dengan konsekuensinya. Dan saya tidak akan konsisten menolongnya, cukup kali ini. Nah, kita berani mengatakan, saya hanya mampu bantu kamu kali ini saja. Dengan konsekuensinya, ya hilang teman. Gitu loh. Nah, jadi kita perlu ada self control dalam hal itu. Itu yang pertama. Kalau menasehati, dalam menolongnya dalam hal menasehati, kita perlu pilih waktu, tempat, dan tata bahasa yang bagus. Ya, misalnya kita mau mengatakan contoh ya. Ini misalnya si anak muda ini yang datang ke saya, ini saya ambil contoh saya pacaran sama si A, saya pacaran sama si B, tapi menurut saya lawannya itu kurang tepat untuk dia, atau dia terlalu terburu-buru mau menuju ke pelaminan. Tapi menurut saya perlu dulu bina pranikah yang tepat. Bukan bina pranikah yang asal. Ini hanya contoh. Saya pilih kata-kata yang tidak menyinggung, tapi mencakup keseluruhan. Saya akan berkata, karena kamu bertanya ke saya akan menjawab. Untuk satu pernikahan, perlu tahu tujuannya pernikahannya apa, tanggung jawab pernikahannya apa, konsekuensinya pernikahan itu apa. Bukan cuma menjadi raja dan ratu satu hari. Tapi justru perjalanan ke sana yang perlu dipertimbangkan dan perlu ada tabungan. Untuk saat ini, menurut saya, kondisi kamu lebih baik ditunda beberapa waktu. Jadi bukan mengatakan jangan kamu kawin sekarang, mau kasih makan apa anak orang dan ini dan itu. Nah, itu kan membuat orang akhirnya meledak. Dan pilih timing yang tepat, pilih tempat yang tepat, jangan di depan umum yang mempermalukan. Nah, itu. Jadi fokus pada masalah. Fokus pada masalah yang mau ditolong. Tolong apa? Cari kerjaan. Saya tidak menanggung akibatnya kalau tidak cocok. Nah, itu kan. Betul.
Jadi fokus pada masalah. Ya, Jadi jangan sampai membias ke kiri karena saya tidak tanggung ya akibat kalau kamu nggak cocok, nggak keterima, nggak kepake kerja di sana. Soalnya ayah kamu, ibu kamu, kakek nenek kamu semua diomongin. ya. Itu kan membuat orang kesel gitu. Betul. Atau iya, jangan membias ke yang lain. Iya dulu kan bapak kamu kalau kerja itu cuma 2-3 hari, 2-3 bulan. Akhirnya kan orang nggak. Itu hanya contoh ya. Fokus pada masalah yang mau ditolong. Oke. Yang mau dibahas ya. Terus menjadi pendengar yang baik. Betul. Jadi misalnya orang itu curhat, kita jangan dikit-dikit cut. Dengar dulu sampai titik komanya, selesai, catat poin-poin inti yang mau dibahas, yang mau ditolong, tunjukkan sikap yang empati pada yang curhat ke kita. Tuh. Betul. Jadi jangan akhirnya dia cuma ngomong satu kata, susah sekarang, cari kerjaan atau susah, istriku atau suamiku bawelnya ampun-ampunan, kita cut langsung dan kita ceramah tentang keluarga dan pernikahan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Dengarkan, kalau belum bisa jawab, katakan. Setelah saya mendapatkan jawabannya, saya akan jawab. Iya, betul, gitu. Betul. Jadi kadang kita tidak sekarang harus langsung jawab. Gitu. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi intinya yang pertama kita harus memilih dan memilah begitu ya Bu ya untuk apa yang harus kita tolong. Terus yang kedua, boleh nggak kita tolong? Boleh nggak kita tolong? Ya, dipilih dan dipilah, terus juga kita juga harus memahami konsekuensinya ya. Yang kedua tadi ya, konsekuensinya. Bukan konsisten menolong. Oke. Kita juga mengatakan kita tidak konsisten menolong. Bahaya kan kalau konsisten menolong. Betul. Bukan takut nggak cuannya ya, bukan takut kita kehilangan harta dan waktu, bukan. Orangnya tidak akan ada daya juang. Iya. Tidak mendidik ya Bu ya. Tidak mendidik. Jadi kita perlu kasih tahu dulu. Kalau memang harus ditolong sekarang, segera tolong. Tapi kalau yang tidak harus ditolong sekarang, tidak perlu sekarang tolong. Gitu. Betul. Jadi ada kan yang konsepnya gini. Kalau saya nggak menolong, saya nggak jadi berkah. Saya nggak jadi berkah. Betul. Nah, jadi saya ini melayani. Jadi saya harus sekarang melayani juga. Kadang kita perlu duduk diam, berdoa, mempersiapkan dulu mental kita, mengizinkan Tuhan ambil alih dulu. Iya. Gitu. Kita perhatikan aja ya di toko-toko Bible, mereka mempersiapkan diri dulu, seperti Raja Daud, dia duduk diam di kaki Tuhan, dia berdoa dulu. Iya, betul. Dia berdoa dulu, walaupun ada yang langsung sekarang harus ditolong. Oleh karena itu kita harus jernih, jeli melihat masalah itu. Gitu. Oleh karena itu tadi saya mengatakan memberi telinga, ya, memberi telinga, bukan memberi mulut, khotbah ceramah, memberi telinga mendengarkan sambil kita bawa doa. Ya. Dan Anda juga jangan merasa bersalah ketika Anda tidak menolong, dan Anda juga jangan merasa terhakimi begitu ya Bu ya, supaya nanti kita tidak terkena savior syndrome begitu ya. Semua orang savior syndrome itu bahaya sekali. Iya, semua orang harus ditolong gitu kan. Hero syndrome itu, wah kalau enggak saya sekarang enggak bisa. Nah itu bahaya sekali. Iya, betul. Saya jadi enggak jadi saluran berkat. Saya berdosa kepada Tuhan. Malahan kadang kita tanpa ada self control langsung menolong, taunya salah, itu lebih dosa. Lebih salah. Oleh karena itu harus sabar. Sabar. Jangan pakai kata-kata saya harus. Nah itu kita perlu pilah dan pilih. Walaupun untuk melayani Tuhan itu baik tidak baik waktunya, tetap harus melayani. Tapi ada tapi kalau yang tidak benar tidak harus.
Mhm, mhm. Betul, Iya, betul. Iya. Kemarin juga saya kan juga termasuk orang yang kayak udah kena savior syndrome begitu Bu ya. Jadi kayaknya susah untuk bilang tidak. Nah, beberapa hari lalu itu ada teman mahasiswa yang harus magang di Bandung dan dia hanya punya uang dari Padang, dia harus magang di Bandung Bu sekolahnya. Dia harus magang satu iya, bulan dan dia tidak punya uang. Dia mau numpang ngekos gitu. Kak, mau numpang ngekos satu bulan aja gitu. Saya hanya cuma ada uang transport sama uang makan hari-hari. Waduh, gimana ya? Ditolong nggak? Ditolong nggak? Ditolong itu saya kondisinya seperti ini, nggak ditolong itu kasihan gitu Bu. Jadi saya kayaknya, aduh, merasa bersalah gitu Bu. dilematis banget ya. Dilema, betul. Dia terus akhirnya ya saya ngomong, maaf ya di kosan saya nggak bisa 2 orang gitu. Nah terus akhirnya Iya, saya pikirkan dulu ya, terus akhirnya ya untungnya dapat solusi gimana minta rekomendasi Bapak Gembalanya yang di Sumatera. Nanti di Bandung yang sama dengan denominasinya kan biasanya ada pastori, ada apa, mungkin bisa bantu gitu. Tapi tetap aja Bu rasanya nggak enak gitu di hati gitu. Gimana ya Bu ya untuk ngilangi perasaan nggak enak gitu. melatih diri. Saya Hmm, dulu juga ngalamin hal begitu. mm-mm. Saya sampai nampung orang nginep di rumahku. Ya, Akhirnya, akhirnya juga apa ya? Bukannya menolong, mhm, mhm. malahan kita dimaki-maki. Ya, Kita dimaki-maki dan dipersalahkan. mhm, Selain dipersalahkan, akhirnya dia merasa kita harus tolong dia, mhm, mhm. gitu. Oke, Dan dia marah-marah. Akhirnya di sana kita belajar. Jadi gini loh, eh, problem masalah dan orang yang apa musuhin kita itu sebenarnya itu semua guru-guru kita. mhm, betul. Iya, mereka adalah guru-guru kita yang mengajar kita menjadi cerdik, mengajar Mhm. kita menjadi ada perkataan full dulu. Ya. Nah, di sana saya belajar, ternyata tidak begini dia ya. Saya ternyata pengen jadi saluran berkat, malahan saya jadi batu sandungan, bukan Mhm, menjadi mhm. saluran berkat. Mhm. Malahan dia jadi tidak ada daya juang, Cua, dia betul. menjadi manja. Nah, di Ya. sana saya mengatakan perlu ada perkataan tidak. Mhm, mhm. Tidak dalam arti saya tetap bantu dia, tapi bukan dengan cara yang itu. Ya. Saya memberi dia solusi gitu. Mhm. Mungkin saya kasih dia ongkos jalan, saya kasih dia bekal, ayo silakan gitu. Mhm, mhm. Cari cari yang bisa menolong Ya. dia. Di saya nggak bisa. Mhm. Berapa kali itu? Ya. Beberapa kali itu. Pernah saya tertipu juga gitu. Mhm. Itu Ya. kira-kira udah 20 tahun lalu sih. Ya, apalagi Mhm. zaman sekarang harus Iya, lebih iya, hati-hati harus lagi. berhati-hati Jangan ya sampai Sobat kita Maestro. menghakimi mereka juga Mhm. dan kita menghukum diri kita itu salah. Mhm, mhm. Ya, Iya, nah iya, fokus pada masalah. Jangan betul. membias ke kiri ke kanan dan harus sabar. Jadi self control itu perkataan pertama itu selain pengendalian diri itu adalah sabar. Yes. Jadi, kalau bantu, bantu harus bantu, misalnya harus bantu dana, harus bantu uang, jangan diviralkan. Cukup Mhm. tangan kanan kasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Mhm. Kecuali orang itu mengatakan, aku mau foto bersama selfie. Atau kalau cara suamiku itu yang aku suka keren gitu ya. Ya. Supaya orang itu bertanggung jawab waktu orang itu terima dana itu dia foto. Dia Mhm, foto tanda mhm. terimanya aja cukup, terus dia simpan Ya. supaya jangan disalahgunakan gitu. Mhm, Akhirnya orang mhm. itu karena lihat foto tanda terimanya, jadi dia serius, dia bertanggung Ya. jawab akan itu, tapi tidak dimasuk ke status atau story Mhm, Insta mhm. atau Facebook. Ya, Nah, betul, tidak betul. diviralkan. Cukup kita untuk ada bukti aja. Mhm, mhm. Nah, sampaikan, jadi kita perlu sampaikan secara pribadi. Mhm. Tidak perlu selfie. Nah, kita kalau nolong apapun juga harus tanpa pamrih. Ya. Jangan mengatakan mana sih benefitnya, kenapa saya belum dapat balasan daripada Tuhan 100 kali lipat ganda. Mhm, mhm. Jangan ada motivasi yang begitu. Mhm. Ya. Nah, jadi di sana saya udah bahas tentang bagaimana mengendalikan diri untuk tidak ngasal bantu orang Ya. atau tidak tahan, tidak tolong orang.
Mhm. Sebenarnya itu menolong itu sangat bagus sekali ya. Yes, Nah, betul. betul-betul. Iya, Tadi kita udah membahas pilah dan pilih pilih. ya. Iya, iya, Uh-uh. betul, betul. Kira-kira Iya, cukup, Sobat Maestro cukup, yang iya, bertanya, saya berharap bisa cukup mendengar menjawab ya dan dengan cukup, baik, cukup. dicatat ya. Oke, Iya, kita ke iya. nomor 2 ya. Betul, betul ya. Ini semoga bisa dipahami begitu ya. Harus belajar ya, Sobat Maestro ya, Bapak atau Ibu ya. Menolong itu sangat baik gitu ya. Tapi ya seperti Ibu Betul. Yana Rina tadi Malahan ya, harus. harus begitu. Tapi juga harus bijaksana juga begitu. Oke, terima Harus kasih bijak, buat betul. Bapak dan Ibu ya karena tidak mencantumkan namanya. Nah, kalau yang ini Ibu Yang pasti ini, ini kayaknya Sobat Ibu. Maestro yang sangat setia ini. Betul, betul, betul. Nah, Iya. ini yang kedua ini adalah ibu-ibu nih kayaknya, Bu. Iya. Ibu Yana, bagaimana cara marah dengan baik kepada suami dan anak-anak? Saya sudah kehabisan cara, Bu. Baik secara halus maupun keras. Ini kayaknya mewakili sebagian banyak istri-istri dan ibu nih, Bu ya. Khususnya yang punya anak remaja nih, Bu. udah Wow, udah luar nggak tahu biasa. harus gimana begitu, Bu ya. Baik secara halus atau maupun kasar ya katanya ya. Sangat luar biasa sekali. Kehabisan cara. Berarti ini sepertinya bukan satu kali atau dua kali ya. Iya, Menyampaikan hal-hal sesuatu hal dalam Iya. keluarga atau rutinitas mereka gitu. Jadi dalam hal apa? Dalam hal apa kehabisan caranya gitu ya. Dalam tata cara keluarga, disiplin keluarga, atau aturan keluarga, atau rundown kehidupan kegiatan sehari-hari dalam keluarga. Ibu ini kehabisan cara. Kehabisan cara baik secara halus, berarti ngomong halus-halus. Kasar berarti mungkin kedebak-kedebuk gitu ya, Ari, ya. Iya, Atau iya. teriak-teriak juga nggak Iya. tahu ya. Nah, yang pasti dengan kurang jurus lebih begitulah. Iya, dengan jurus 25.300 kata udah kelebihan ya. Oke. Iya. Iya, iya. Nah, jadi yang saya anjurkan, Ibu, pertama ajak suami dulu. Ajak suami diskusikan hanya berdua. Oke. Untuk hal-hal dalam keluarga. Apa yang Ibu inginkan, sampaikan kepada suami dan minta persetujuan suami karena bagaimanapun suami adalah kepala keluarga. Iya. Ya. Kalau ibunya kan kepala rumah tangga, bapak kan kepala keluarga. Nah, ajak diskusi, sampaikan keinginan. Karena memang yang ngurus rumah tangga itu kan istri. Ibu. Iya. Suami kan bagian cari uang. Tapi zaman sekarang anakku pun suami dan istri sama-sama kerja. Boleh aja. Tapi hierarkinya yang untuk keseluruhan urus rumah tangga itu istri, suami mengayomi. Bukan suami nggak boleh loh. Bukan suami nggak boleh gendong anak atau bantu nyapu, bantu masak, boleh. Tapi jangan overlapping juga. Jadi istri diskusi dengan suami, papi aku maunya anak bangunnya jam 6, papi jangan biasakan. Papi malam minggu tetap anak walaupun dia boleh nonton, cukup sampai jam 11, jangan sampai jam 1. Jadi misalnya, papi jam 11 juga harus tutup lampu, tutup TV, tutup YouTube, tutup segala, tutup HP, kita tidur bersama. Jangan suruh anak tidur, tapi suami dan istri tetap main HP, itu nggak lucu. Itu disiplin keluarga tidak akan jalan. Jadi papi mami harus jalankan dulu, anak ikuti figur, ikuti contoh itu. Nah, minta kesepakatan, kedisiplinan itu diterapkan berdua. Jadi dalam keluarga itu jangan ada goal A, goal B. Akhirnya persatuan sepak bola atau voli dong. Nah, nggak boleh ada grup papi, grup mami, nggak ada. Iya. Kalau saya lihat begini, sepertinya ada grup papi, grup mami. Saya asumsi ya, maaf kalau salah. Nah, jadi harus orang tuanya lakukan apa aturan yang diterapkan. Misalnya selesai makan, ayo angkat piring ke tempat wastafel cuci piring. Pulang sekolah, ayo taruh sepatu di rak sepatu. Jangan lempar kiri, lempar kanan, teriak ke teteh, ke mbak untuk angkat. Nah, itu harus orang tua kasih contoh dulu. Nah, yang paling susah memang bangunkan pagi ya. Iya. Jadi
untuk anak bisa bangun pagi, tidurnya nggak boleh kemalaman. Untuk anak bisa rapi bukunya, ya harus pertama harus didisiplin. Ya. Pernah saya ingat dulu anak saya ketinggalan PR bahasa Indonesia, buku PR. Terus dia bilang gini ke supir, Mang, suruh mama antar ke sekolahan. Ketinggalan di meja belajar. Saya malam udah bilang, buku-buku rapiin, baju seragam siapin, caps, kaos kaki, taruh pagi tinggal pakai, karena kalian suka telat bangun. Nah, waktu itu saya sempat teriak-teriak untuk bangunkan mereka. Akhirnya saya pikir, aduh, saya memang usia nggak bisa awet muda ya, cepat kolot kalau marah-marah terusnya. Nah, akhirnya kan demi saya awet muda, saya nggak mau teriak-teriak. Akhirnya saya belajar psikologi, saya baca buku psikologi. Waktu itu belum kuliah, anak masih SD. Saya kan janjinya anak SMP semua, baru saya mulai kuliah. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, saya teguhkan hati, saya nggak mau antar ke sekolah. Akhirnya didistrapkan, dia pulang-pulang, dia ngamuk. Kebiasaan. Kebiasaan kita kan dikit-dikit tangan terin dulu. Sembari di jalan ngebut-ngebutan, kan bahaya dan tidak mendidik. Saya biarkan dia dihukum satu kali. Saya ambil lidi, saya satu kali. Perih kan kalau lidi. Sesudah itu dia nggak berani ketinggalan. Di sana ya, anak ini ya, yang anak udah nikah saat ini, memang bahasanya jago sekali. Bahasa Inggris, jago sekali. Mandarin juga jago sekali, di sekolah kan ada. Sekarang nurun ke anak-anaknya jago juga. Dia nggak berani ketinggalan. Saya bilang tidak akan ada diantar-antar. Dihukum, biarin. Sampai saya tegain ngomong, biarin kelaparan, nggak boleh pulang jam 1, nggak apa-apa. Nggak berani, dia nggak berani jawab saya. Nggak ada yang berani ketinggalan tadi. Mau supirnya ada berapa, tidak ada yang boleh antar ke sekolah. Kalau begitu terus supirnya juga saya berhentiin kayak gitu. Ketakutan mereka kan. Terus aku sekolah gimana? Naik angkot aja, nggak ada yang antar. Mama juga nggak ada yang berani telat bangun, nggak ada yang berani telat ketinggalan buku. Dan saya perhatikan keuntungan untuk mereka karena mereka kerja di luar negeri sangat disiplin. Nah, jadi pertama jangan ada grup papi, grup mami dulu. Tidak boleh ada grup itu. Dan papi mami harus diskusikan untuk rule keluarga. Dan ambil keputusan tidak ada teriak-teriakan lagi. Karena teriak-teriak kasar atau halus tidak menolong. Yang menolong adalah kedisiplinan mulai dari orang tua. Iya, betul. Jadi dalam hal ini, jangan ada dua kubu. Itu tidak sih. Ini nomor 2. Ya, sebetulnya simple ya Bu ya. Duduk bersama, bikin rule dalam sebuah keluarga, aturan udah beres ya Bu ya. Harusnya ya Bu ya, seperti itu ya. Gak gampang dijalan. Betul. Iya, karena ngomong kalau anak yang lebih nurut biasa papi maminya lebih sayang. Iya betul dan biasanya saya sih sendiri merasakan anak Intek nurut pisannya, bijak, ngertian ke orang tua. Aduh, asana saya bisa. Tapi waktu ada masalah ya, saya perhatikan anak yang suka melotot ke saya, suka nyolot ke saya, bahasa Sunda sedikitnya, terus kayaknya cuek, ternyata dia sayang banget ke saya. Saya tonton ini ya, saya mau traveling nih, ujuk-ujuk anak yang sekian lama nyolot terus ke saya ya, dia yang pertama transfer ke saya. Mam, aku udah transfer untuk mama jajan, jangan dilihat nilainya ya, itu tabungan aku loh, I love you mama. Saya lihat nilainya, wow gede banget gitu, keluar air mata aku langsung, dan hatiku merasakan ternyata aku juga sayang. Rasanya selama ini aku kesel sama aku, ternyata dia begitu perhatian gitu. Terus perkataannya gini, kalau capek duduk, jangan jalan terus. Papa mama harus sehat. Nanti aku mau kirim tiket, main ke sini. Dia kan ada
itu. Ya, Ternyata begitu. ya. Ternyata orang tua nggak ada lah ya bilang pilih kasih A, pilih kasih B. Semua kita ya melahirkannya sakitnya bukan main. Gedeinnya juga gak gampang. Tapi memang kadang kita suka kesel sama anak ya. Tanda kutip sedikit melawan. Nah, tapi tetap mereka anak-anak kita ya. Oleh karena itu jangan ada kubu A, kubu B gitu. Ya, Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, Ibu sebentar. Apakah mungkin ya Bu ya, seperti Ibu Yana tadi sampaikan ya, anak-anak ini memang sengaja ataupun suaminya sengaja membuat istrinya marah karena mungkin masalahnya juga di istrinya Bu, gitu ya. Kan anak-anak kan juga gitu. Teriak-teriak gitu ya. Nah, gitu seperti kan. tadi saya katakan, tetap mesti hierarki keluarga itu berjalan. Iya. Suami jadi kepala, istri penopang penolong. Artinya mesti tetap kasih contoh yang baik, menghormati gitu. Tetap tergantung bagaimana suami memimpin. Saya kasih tanda kutip 6 huruf MIMPIN, mimpin, ya, mimpin perkawinannya, mimpin keluarganya. Saat mesti tegas aja ya Pak. Gitu. Oke, ya, ini semoga bisa menjawab ya Ibu ya, mulai bikin role ya, didiskusikanlah dengan suami Anda begitu ya. Terus juga mungkin juga diperbaharui cara komunikasinya, jangan yang destruktif ya, tapi yang gitu ya, jadi yang asertif ya Bu ya untuk komunikasinya. Bukan revolusi keluarga, tapi reformasi, transformasi lebih tepat. Oke, kita ke menjadi keluarga bahagia ya, yang sekina glory ya. Oke. Ya, kita ke pertanyaan ketiga. Wah, ini 2 pertanyaan aja sudah lumayan panjang ini ya. Pertanyaannya bagus luar biasa. Oke, nah ini juga yang mau saya tanyakan begitu ya. Apakah self control itu dipendam aja gitu loh, ya udahlah daripada ini dipendam, bukan seperti itu atau seperti apa ya. Nah ini seperti ada seorang sahabat kita, Ibu Rina, saya suka memendam amarah, apakah itu bisa termasuk mengendalikan diri? Dulu saya termasuk orang yang emosional seperti yang diceritakan Selasa yang lalu begitu. Emosional Bu. Nah, apakah mengendalikan diri ini identik dengan memendam, ya udahlah diantepin aja, dicuekin nih begitu, atau yang seperti apa sih Bu? Iya, jadi memendam amarah itu apakah termasuk pengendalian diri? Termasuk pengendalian diri sih. Pengendalian diri tapi yang negatif. Iya, yang akan suatu kali dia akan meledak ya. Maaf, saya pakai kata sakit mentalnya. Oh, ya. Bahaya ke mentalnya. Jadi dia bisa mempengaruhi kesehatan mental. Bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi perlu transparansi, perlu keterbukaan, tapi bukan kuar-kuar diviralkan. Kan sering banyak, bagaimana kalau aku begitu menurut teman-teman, bagaimana terus di media dijawab. Itu mungkin ada yang membutuhkan begitu, tapi menurut saya juga kurang bijak ya. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu untuk orang diceritakan di umum, tapi untuk diri sendiri. Tapi perlu transparan dalam arti misalnya istri terbuka kepada suami terbuka pada istri. Kalau ini yang masih single, belum menikah, bagaimana? Minta pertolongan konselor. Ya, minta pertolongan konselor. Atau kalau tetap mau diri sendiri self healing, ya mulailah self talk, dijurnalkan semua hal-hal yang kita tidak suka atau yang kita suka atau yang kita pendam atau yang bagaimana, dijurnalkan semua sambil self talk, yang mana yang harus dibuang, yang merusak, buang aja. Ini membutuhkan waktu tapi perlu gitu. Jadi jangan dipendam-pendam, nggak sehat. Juga tidak perlu marah terhadap diri sendiri, dan ada kan yang marah terhadap diri sendiri yang merusak diri. Dia bikin sakit dirinya. Nah itu kan nggak bagus, nggak bagus untuk pelampiasannya. Saya katakan sekali lagi, pelampiasannya itu di self talk.
di jurnal. Tulis sampai kita mengalami kelegaan. Apa yang kita ambekan, misalnya saya kan suka tulis gitu. Saya kesel banget ya. Saya marah sekali ya. Kenapa harus begitu? Saya ketik semua di file saya ketik semua. Karena ini dosen saya yang ngajar ya. Saya merasa cukup menolong ya. Saya ketik. Kalau saya kesel sampai saya tekan keyboardnya HP saya itu. Kalau saya, nanti HP ku rusak gimana? Saya ambil kertas, saya tulis, saya sambil self talk. Rina, kamu keterlaluan, ini. Kalau saya lagi kesel ke suami saya, tapi saya nggak mau rame kan, saya tulis di kertas. Tok, gua kesel sama lu. Tulis, saya lampiaskan semua itu, self talk. Terus akhirnya saya keluar air mata toh. Terus saya angkat tangan. Tuhan, aku nggak kuat, aku nggak mampu. Tuhan udah baca semua ya, ini doaku dalam nama Yesus, tolong saya. Lega loh. Iya. Jadi jangan pernah membuat umur 17 kayak 71 kan, rugi kan? Betul. Harus 17 kayak 7 tahun gitu lah. Saya kan sering goda suami saya. Aduh, kamu kayak 17, tapi tambah sekian puluh tahun gitu. Suka godain. Karena dia orangnya sangat terbuka, apapun juga dia cerita gitu. Jadi dia benar, tidur enak, makan enak. Yeah. Jadi awet muda. Jadi itu perlu keterbukaan melalui self-talk. Atau Sobat Maestro ini memiliki sifat yang suka diam ya. Awalnya emosional, Bu. Kan biasanya gitu ya. Iya, biasanya meledak-meledak. Pernah ngalamin trauma atau mengalami tertolak, akhirnya ambil keputusan diam gitu ya. Iya, termasuk saya, Bu, gitu. Akhirnya dari ekstrovert jadi introvert ya. Ya udahlah, kayak saya biasanya udahlah diantepin aja lah, terserah gitu, cuek gitu. Nah, akhirnya kan lama-lama gitu. Jadi bau ya semua yang dipendam. Betul. Tulis saja di kertas ya. Perlu ambil waktu. Juga kalau sampai udah enggak tahan, mungkin udah self-talk, udah self-healing ada, padahal udah ada kelegaan, tapi gak diakuin kelegaan itu yang gak bisa. Betul. Ya, jadi kalau saya selalu bilang, aduh aku udah mumet, aku ajak suamiku, atau aku tanya, kalau kamu rasa kamu gak keluar, ya aku nyetir sendiri, kalau lagi begitu kondisinya jangan nyetir, Terus saya bilang, saya cuma mau jalan di tol aja, mau lihat hijau-hijau, keliling 2-3 kali, kepengen ngebut aja gitu. Lebih bahaya lagi, akhirnya dia yang nangkep saya. Terus biasa kalau dia salah, dia minta maaf. Ya kita memang ada komitmen kan, siapa yang salah, siapa yang minta maaf dulu. Gitu. Tapi kalau sendiri kayak Ari, bagaimana minta maaf ke diri sendiri karena udah merusak diri. Bahaya, mengganggu mentalitas kita. Betul. Iya, jangan makan dalam ya buat Sobat Maestro ya. Bahaya makan gitu. hati aja, hatinya hati ayam. Soalnya saya kalau juga perlu cari konselor boleh Ari ya. Di Radio Maestro kan cukup banyak konselor. Iya, nah ini hati-hati ya Sobat Maestro ya, karena saya beberapa bulan ini kan memang ada cukup banyak masalah dan akhirnya udahlah memilih diem gitu, dan akhirnya apa kata dokter? Saya malnutrisi karena males makan ya. Jadi sekarang harus beli susu ini, beli vitamin ini, begitu kan, lebih mahal bayarannya ya. Jadi seperti Ibu Yana Rina tadi ya, buat Sobat Maestro, kalau ada masalah apa-apa jangan dipendam, di jurnal aja, dipilih dan dipilah dan diakui begitu ya. Daripada nanti kena malnutrisi kayak saya gitu kan, bahaya. Masih mending kalau kena sakit mental. Ya, betul. Oke. Ya, semoga ini cukup menjawab ya. Minta maaf ke diri sendiri karena sudah merusak diri sendiri. Waduh, saya juga harus minta maaf ke diri sendiri. Saya bilang maaf loh ya. Ini tubuhku adalah baik terus aku sudah merusak. Oke. Ya. Jadi makin muda loh. Iya, betul. Betul. Iya, kita lebih menghargai diri ya, Bu ya. Betul. Iya, saya juga aduh ya ampun, ini tubuh saya berhari-hari dicuekin gitu ya, makan seenak semaunya gitu kan, kadang-kadang sehari nggak makan gitu kan. Oke.
itu harus cari matahari terbit sambil pegang nasi bungkus. Oke, Saya Bu. percaya 2-3 bungkus nasi rames habis sampai makan. Oke, ya, aduh ini modalnya berat Bu ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ini. Ini kayaknya anak-anak nih kayaknya ya. Anak-anak dalam arti bukan anak-anak yang di bawah umur ya, sebagai seorang Umuran anak ya. hari lah. Iya, ini pokoknya posisinya anak ini. Iya. Ibu Yana Rina, saya punya orang tua nih suka ngeyel, Bu, dan nggak mau mengakui kalau salah. Saya jadi serba salah, Bu. Mohon pencerahannya. Begitu. Nah, ini Ya. lumayan bagus ya, Bu ya. Jadi untuk belajar Luar beretika. biasa bagus. Mhm. Menurut saya 4 pertanyaan ini semua sangat memberkati saya. Iya. Justru menolong saya untuk berjuang untuk menjawabnya. Mhm. Ya, dan ini semua justru bahan-bahan kuliah yang sangat luar biasa. Iya. Dalam arti mereka adalah udah memberkati saya. Terima kasih ya Sobat Maestro. Rajin-rajin tanya dong. Iya, iya. Nah, Oke. pertama yang saya mau jawab adalah jangan ambil teladan orang tua yang ngeyel, nggak mau ngaku salah. Mhm. Dalam arti, misalnya papi mami udah nggak pernah ngaku salah, playing victim gitu ya, kita jangan ikuti yang begitu ke anak-anak kita nanti, gitu. Jadi kita harus berjuang untuk menjadi mandiri, tapi tetap menghormati papi mami. Dalam arti, kita jangan lagi bergantungkan diri kita kepada orang tua yang ngeyel. Kita harus belajar mandiri supaya kita jangan terus merasa, ih kenapa sih papi mami terus saja ngeyel, ngebela diri padahal udah salah. Mungkin saja beliau berdua atau beliau sendiri itu nggak sadar bahwa dia Salah. ngeyel. Iya, Dia hanya merasa dia itu perlu dihormati karena dia orang tua. Atau dia sudah mengikuti opa-oma punya cara. Gitu. Jadi kita harus mandiri. Sehingga kita tidak perlu terus dengerin yang ngeyel itu. Dan kita tetap bisa menjaga, kita patuh hormat pada orang tua, kata firman Tuhan, supaya usia lanjut di bumi. Dan kau hidupnya berkati. Ternyata kalau melawan orang tua, kurang ajar atau puthal kata orang itu ya, nggak ngalami berkat tuh. Serem kan? Iya, betul. Berkatnya stop. Betul. Misalnya dari atas mau dicurahkan, ada yang menghalangi, yaitu ketidaksopanan kita. Iya. Itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah doa dan minta bantuan yang lebih senior. Misalnya si papi mami itu takut banget tuh, segan sama paman, minta tolong paman. Jadi penengah gitu, supaya ada solusi. Biasanya gini, kalau papi mami itu dia segan kan sama anaknya atau sama kakaknya, kasih tahu supaya papi mami mau dia dengerin, menghargai masukan dari anaknya, karena zaman udah update, up to date, semua berita juga update gitu. Jadi mereka harus upgrade mindset mereka. Tapi kalau orang yang mereka segan itu sampaikan, mereka nurut loh. Betul. Jadi jangan kita terus yang ngelawan, akhirnya kita jadi nggak sopan. Jadi dan nggak boleh permalukan orang tua. Misalnya gosipin orang tua di depan teman-teman atau di depan keluarga kerabat yang lain, jangan. Tapi tetap hormati, nggak perlu viralkan ceritanya, tidak ngeyel mereka. Terus yang paling luar biasa adalah balik kita yang menjadi contoh bagaimana berani minta maaf kepada saudara, sesama saudara, atau kepada papi mami kalau kita salah. Dan akui bahwa papi, mami, atau abang, kakak, aku sudah salah. Aku minta maaf ya. Lambat tapi pasti orang tua akan dipengaruhi untuk sama-sama minta maaf. Dulu ayahku orangnya ngeyel, nggak pernah bilang aku salah.
Malahan dia ambil rotan, ambil kayu bakar, mukul ke abangku. Tapi kan papi paling sayang ke aku. Jadi aku yang bilang, Pak, kasihan loh Koko. Pantatnya sampai jadi bunga mawar di kulit. Mhm. Aku baru obati loh Pak. Papa itu keterlaluan loh, Papa itu salah loh. Papaku nangis. Katanya kurang ajar banget, aku nggak tahu. Jadi aku mukul. Bukan Pak, Papa nggak mau dengar dulu Koko ngomong apa. Coba Papa dengar sampai akhir. Belakang itu Koko bilang dia mau berangkat, dia mau bantu Papa. Dia belum sampai sana, Papa udah mukul. Nangis loh. Akhirnya papaku yang obati bagian paha, bagian Koko yang aku digebukin pakai kayu bakar. Nah, jadi orang yang dia segani, orang yang dia sayang, dan kita mulai jadi contoh. Pak, Papi, maaf ya, tadi aku salah. Aku udah ngelawan Papi. Mami, maaf ya, kita berat minta maaf dan nggak perlu rasa oh dia besar kepala gitu minta maaf. Memang dia orang tua. Lambat tapi pasti kita yang sering minta maaf itu akan mempengaruhi. Jadi jangan debat itu tidak mendatangkan keuntungan. Ini jawabannya. Berharap dan semoga Sobat Maestro bisa menerima semua itu. Yeah. Jawaban-jawaban kita menjadi berkat. Sering-sering banget. Betul. Tuhan memberkati. Iya. Oke, wah ini luar biasa ya, kita banyak belajar nih dari 4 pertanyaan ini ya, dan ini juga seringkali juga dihadapi oleh sobat-sobat Maestro. Ibu Yana Rina, terima kasih sekali lagi Bu Yana Rina untuk hari ini. Terima kasih Sobat Maestro. Iya, baik Sobat Maestro, kalau misalkan masih ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan ataupun pertanyaan-pertanyaan, karena memang ini self control ini kan cukup luas begitu ya, kita masih menunggu juga ya, silakan di 081-321-000925. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Bandung dan juga di Indonesia, mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.